Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fil jannah. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat bernafas. Karena nikmat bernafas adalah termasuk nikmat yang besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan daripada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat beliau, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik. Dikatakan umat yang terbaik, dilahirkan paling akhir dari umat-umat yang lain, akan tetapi nanti kita memasuki surga terlebih dahulu daripada umat yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia adalah tempat kita menanam. Dunia bukan tempat kita tinggal untuk selamanya, untuk abadi. Dunia adalah tempat untuk meninggal, yang mana disebutkan ketika walaupun kita memiliki harta yang banyak, mungkin istri yang cantik, mungkin kendaraan yang mewah, rumah yang megah, akan tetapi kita akan meninggalkannya. Kalau bukan kita yang ditinggalkan, kita yang akan meninggalkannya. Itu pasti, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam dunia ini, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang bernafas, yang di langit maupun yang di bumi, yang berterbangan, yang berjalan melata atau berjalan dengan kaki, dia bernyawa, pasti dia akan mati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia ini hanyalah sementara saja. Dunia hanyalah sementara saja. Ulama kita katakan dunia mampir daripada mampir ke pom bensin. Apabila seseorang yang mampir ke pom bensin, kemudian dia membeli daripada bensin, maka setelah dia membeli bensin, maka lanjut ke tujuannya.
Misalkan kita mau berangkat dari Jakarta ke Surabaya, di tengah perjalanan habis bensin kita, kemudian kita beli bensin, kemudian setelah membeli bensin tidak ada orang yang membuat rumah di pom bensin. Kenapa? Karena bukan tujuan kita adalah pom bensin. Tujuan kita adalah Surabaya. Begitu juga kita ini dari alam rahim ibu kita, dari alam kandungan, transit di alam dunia untuk menambah bekal-bekal kita yang baik, yang buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala akan hisab. Yang sedikit, yang banyak, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ganjar. Dan tujuan kita bukanlah dunia, yakni melainkan kampung akhirat. Dan kematian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kematian tidak melihat daripada umur kita. Bukan yang tua dulu, bukan yang sakit dulu, akan tetapi ketika ajal sudah menjemput, ketika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari itu, detik itu, jam segitu dia akan meninggal, maka meninggal. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian apa yang harus kita pikirkan? Yang kita pikirkan bukan kapan kita mati, bukan di mana kita mati, sedang apa kita mati. Akan tetapi yang kita pikirkan adalah apa persiapan yang kita siapkan untuk menuju daripada kematian. Apa persiapan kita? Mungkin sekarang ada namanya podcast Deddy Corbuzier, podcast daripada Dr. Richard. Akan tetapi podcast yang sesungguhnya adalah podcast daripada malaikat munkar dan nakir, yang mana akan menanya kepada kita, dan kita tidak bisa daripada mengelak, kita tidak bisa berbohong. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita membekali diri kita dengan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganjar kebaikan kita dengan surga. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama India katakan, dunia mekan kubur mi'aran jannat me'inam. Dunia ini tempat kita menanam, kubur adalah tempat kita persinggahan, dan akhirat adalah tempat kita untuk memanen. Apa yang kita tanam, pasti itulah yang akan kita tuai. Kita menanam kebaikan, maka kebaikanlah, pahala dan ganjaran pahala yang baiklah Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita, surga di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita menanam daripada amalan-amalan yang buruk, berbuat makar kepada orang lain, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat akan membalas perbuatan kita. Perbuatan buruk kita akan Allah Subhanahu wa ta'ala balas ketika nanti di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka agama ini harus kita pelajari secara rinci, dari mulai muamalah, muasyarah, dan akhlak dan lain-lainnya harus kita pelajari dengan secara terperinci. Kenapa? Karena orang yang beribadah tanpa menggunakan daripada ilmu agama secara terperinci, maka ibadahnya akan mardud. Maka ketika tetangga kita ada ustadz, ada ulama, ada habaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan seluruh habaib yang ada di Indonesia khususnya dan di dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan dakwah para habaib. Maka kita tanyakan kepada beliau-beliau tentang masalah agama yang kita tidak tahu. Ketika orang tidak tahu, maka dia harus cari tahu. Akan tetapi yang salah apa? Ketika orang sudah tidak tahu, tidak mau tahu, dikasih tahu, malah dia
mendebat orang yang tahu seakan-akan dia yang benar. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat dan seluruh warga negara Indonesia. Mungkin ketika kalian melihat daripada video saya, maka saya menghimbau kepada kalian, kepada kita semua, khususnya ana yang berbicara, kita hari demi hari bagaimana taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dunia hanya tempat kita menanam amalan baik, amalan buruk akan Allah Subhanahu wa taala ganjar di akhirat kelak. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Lebihnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan pribadi dari kekurangan saya belajar di pondok pesantren dahulu. Mungkin hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.